Kapan Tuhan mengabulkan doa bebas hutang? Video hukum Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard kali ini akan membahasnya. Ikuti pelajaran Pak Lang ini sampai tuntas agar utang panjenengan juga segera tuntas. Ini dia formula untuk bebas utang. Formula yang tak pernah diajarkan oleh para guru cara menggunakan hukum daya tarik menarik dan hukum asumsi Neville Goddard di Indonesia. Saya memperolehnya dari guru dari luar negeri. Formula itu adalah terima, lakukan yang terbaik, pasrah. Saya ulang, terima, lakukan yang terbaik, pasrah. Saya ulang lagi karena penting banget. Terima, lakukan yang terbaik, pasrah. Lakukan formula ini, maka mukjizat keuangan pasti terjadi. Pasti itu. Kalau ternyata panjenengan menerapkan teknik ini dan tidak terjadi apa-apa, itu bukan berarti formula ini salah, melainkan panjenengan yang belum mahir menggunakannya. Ibaratnya seperti seorang anak yang belajar naik sepeda. Bola bali jatuh sampai benjut. Itu bukan karena sepedanya yang buruk, melainkan anak ini memang belum mahir menjaga keseimbangan. Jadi terapkan formula terima, lakukan yang terbaik, pasrah, dengan sebaik mungkin, sesering mungkin, sehingga panjenengan jadi mahir pada waktunya. Menurut logika saya sih, formula ini tak ada kurangnya. Benar-benar sebuah formula yang manjur. Kita mulai ya. Kita akan bicara tentang terima. Apa sih terima? Terima artinya menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi pada hidup. Misalnya panjenengan sedang terlilit utang gara-gara mau kongsian malah dapusi orang. Semua sudah diupayakan, tapi ternyata nggak bisa. Panjenengan tetap mengalami rugi. Ya wes, nggak bisa berbuat apa-apa. Terimalah kenyataan itu. Jangan lalu dalam gerutu atau ngamuk-ngamuk berkepanjangan pada orang atau keadaan yang telah merugikan panjenengan. Contoh lain misalnya, panjenengan kena PHK dan tak berkutik lagi. Ya wes, terima kenyataan pahit itu dengan legowo. Jangan berontak, jangan meronta, jangan melawan kenyataan, gak usah demo terus-menerus ke direksi. Legowo menerima beban ini. Semakin panjenengan berontak, semakin sakitlah rasanya. Dan ini justru mengirimkan vibrasi negatif ke alam semesta. Alam pikiran bawah sadar manusia di seluruh bumi akan menerima vibrasi panjenengan itu, dan dengan segera akan mengembalikan kerumitan yang lebih lanjut dan lebih besar untuk panjenengan. Pikirkan keadaan ini. Pikirkan. Kayak Pak Presiden yang dulu ya, pikirkan. Semakin panjenengan berontak, semakin dalam panjenengan tenggelam. Oleh sebab itu, untuk setiap peristiwa pahit yang terjadi, akui dan terima walau rasanya sakit bukan main, rasanya pahit bukan main. Akui kalau panjenengan stres, akui kalau panjenengan mumet, akui kalau panjenengan tak mampu berbuat banyak menghadapi tekanan finansial yang berat. Ikhlaslah menerima keadaan ini. Pengen nangis, yo nangis wae. Tapi ojo sampai ngamuk terus bedoli telane tanggane ya. Katakan, Tuhan, aku menerima keadaan ini walau aku tak mengerti mengapa harus terjadi. Bagaimanapun aku tetap mengucap syukur. Nah, misalnya begitu. Kemudian yang kedua adalah lakukan yang terbaik. Pasrah. Lakukan yang terbaik, pasrah. Artinya lakukan yang terbaik dengan hati pasrah. Setelah sedikit lega dan bisa menerima keadaan pahit, hati panjenengan secara psikologis justru akan lebih tenang. Dan justru pikiran menjadi lebih kreatif. Lantas, lakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Jangan pernah memikirkan hal yang tak bisa dilakukan. Awas, panjenengan jangan bilang begini, Pak Lang, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Jalan semua sudah buntu. Bohong. Itu bohong. Selalu ada yang bisa dilakukan. Selalu ada yang bisa dilakukan. Yang sebenarnya terjadi adalah panjenengan hanya tidak nyaman melakukan hal-hal yang sebetulnya masih bisa dilakukan. Dengarkan itu. Misalnya kasusnya begini. Besok pagi adalah hari jatuh tempo panjenengan bayar pinjaman.
Panjenengan merasa nggak ada jalan bagaimana membayarnya. Uang di dompet sudah habis, mau jual barang nggak ada barang yang bisa dijual lagi, mau pinjam uang ke saudara sudah pasti ditolak karena sering pinjam. Namun demikian, tetap masih ada orang di sekitar Anda, mungkin Pak RT, mungkin Pak Dukuh, mungkin Pak Babin, mungkin tetangga, mungkin teman, yang punya potensi dipinjami, contohnya seperti itu. Lagi, tantangan terberatnya adalah panjenengan tidak nyaman untuk minta pinjaman pada mereka. Karena mungkin panjenengan gak terlalu dekat dengan orang-orang itu, ya kan? Nah, disinilah panjenengan didorong untuk melangkah keluar zona nyaman. Law of attraction adalah soal melangkah keluar zona nyaman. Tuhan akan memberkati panjenengan dengan rezeki bila mau keluar dari zona nyaman. Ada ungkapan yang berbunyi, faith is spelled risk. Artinya, iman dieja sebagai risiko. Iman itu risiko. Jadi kalau panjenengan ngaku beriman, ya beranilah ambil risiko. Temuilah orang-orang yang saya sebut di atas. Mintalah, minta nasihatlah, minta pinjamanlah, minta apa saja yang bisa membantu panjenengan untuk melunasi kewajiban nyaur utang itu. Jangan sampai panjenengan terhenti hanya karena tidak akrab sama mereka. Cobalah, dicoba dulu. Lakukan yang bisa dilakukan, tapi dengan hati yang lepas bebas alias pasrah. Kalau dapat hasil positif, ya ucapkan terima kasih. Kalau ternyata dapatnya hinaan, ya silakan, nggak apa-apa, diterima aja. Kalau mau dicaci maki, ya silakan juga, diterima saja. Yang penting jangan sampai dikepuruki gitu aja lah ya. Pokoknya ora kainan karena kita sudah berupaya yang terbaik. Panjenengan tahu kan nama Joe Vitale? Ya, kalau belum tahu nanti silakan di-browse sendiri siapa itu Joe Vitale. Yang jelas dia orang terkenal di dalam hal ilmu pikiran ya, dalam hal law of attraction ini. Joe Vitale ini dia tuh pengen banget punya Mercedes. Ini cerita masa lalu dia. Mercedes itu mobil yang mahal ya. Nah, cara si Pak Joe Vitale ini supaya dapat Mercedes adalah ia membuat kursus online tentang hukum law of attraction. Kursusnya di internet tentu saja. Namanya juga online ya. Kursus semacam itu saat itu biasanya gratisan. Yang ada di internet biasanya gratisan. Tetapi Pak Joe Vitale ini mengambil risiko keluar zona nyaman dengan menjual kursus ini demi bisa dapat uang banyak untuk membeli mobil Mercedes. Joe ini sebenarnya tergila-gila banget untuk bisa punya Mercedes. Karena Mercedes atau Mercy itu mahal, maka ia menjual kursus itu dengan mahal juga. Bisa dibilang gak wajar lah harganya. Menurut logika, ya pasti gak bakalan orang mau membeli. Gak akan ada peserta. Lawang yang kursus gratisan aja banyak, kok ini malah bikin kursusan dengan harga yang sangat mahal. Tapi Pak Joe mencoba keluar dari zona nyaman. Pak Joe lalu menyebarkan undangan kursus dengan hati yang siap malu dan siap dipermalukan. Ia bertindak dengan hatinya yang pasrah ya, walaupun deg-degan tapi berusaha pasrah untuk menerima risiko apapun. Di luar dugaannya ada sekitar 15 orang kaya yang mau mengikuti kursusnya dengan harga yang sangat tinggi itu. Sehingga segera terbelilah satu mobil Mercy impiannya. Kawan, itulah kisah Pak Joe Vitale yang berhasil menerapkan hukum law of attraction dengan cara berani keluar dari zona nyaman. Saya ceritakan contoh satu lagi, terjadi di Indonesia. Terjadi di Banyumas 5 tahun yang lalu, di sebuah desa di lereng Gunung Slamet. Ada seorang yang stres ditagih utang 3 juta, waktunya sudah jatuh tempo. Orang ini atau bapak ini akhirnya berhasil mempraktekkan langkah-langkah formula yang saya terangkan di sini. Yang pertama yaitu menerima dengan ikhlas keadaan dirinya yang terjepit. Ia begitu ikhlas, ia tak lagi memberontak dan pasrah terhadap konsekuensi apapun yang terjadi. Ia sudah melakukan apa saja, termasuk menerjang zona nyaman dengan nyari pinjaman pada tetangga dan kenalan yang ia tidak akrab. Pada titik ini, ia benar-benar pasrah berserah pada Tuhan. Toh ia sudah terdesak oleh waktu jatuh tempo juga yang tinggal beberapa jam lagi, karena esok harinya kan. Keesokan paginya, harinya jatuh tempo itu, sang pemberi utang yang sebenarnya seorang juragan mebel kecil-kecilan di desa itu, datang ke rumah bapak itu dengan wajah yang sangar, matanya merah seperti ada api di bola matanya.
Bapak itu menerima tamu istimewa itu dengan lemah lembut. Tidak ada ketakutan, juga tidak ada perlawanan. Yang ada hanya kedamaian yang menguasai hatinya. Kok bisa damai? Orang ditagih hutang kok bisa damai? Mengapa? Ya karena sudah pasrah bongkoan orang bilang. Bebas dari beban apapun. Pasrah, apapun yang terjadi silahkan terjadi, aku udah gak tahu lagi. Kira-kira begitulah. Ia malah nyuguhi tamunya itu dengan wedang dan nyamian serta menghadapinya dengan sangat sopan dan tulus hati. Setelah setengah jam dia diam saja dibentak-bentak oleh tamunya, bapak itu lalu menceritakan semua kesusahan keuangannya dengan jujur, tanpa manipulasi, tanpa tedeng-aling-aling. Sejurus kemudian terjadilah keheningan seperti kuburan malam hari di rumah bapak itu. Tak ada kata-kata dari kedua orang itu, sepi, nyenyet. Lantas tiba-tiba si pemberi utang itu bilang pelan-pelan, "Yo wes pak, saya ikhlaskan saja kalau begitu." Nah, utang pun lunas tanpa harus mengeluarkan serupiah pun dari bapak itu. Bapak itu menangis sejadi-jadinya. Tamunya yang sangar seperti serigala telah berubah menjadi kelinci yang lembut. Mereka lalu berpisah baik-baik, bersalaman, dan ajaibnya keduanya malah berteman sampai sekarang. Bapak itu sekarang kerja jadi tukang di juragan mebel itu. Moral story dari kisah ini adalah selalu ada mukjizat bagi orang yang menyerahkan hidupnya pada kuasa Tuhan. Dan formula yang saya berikan tadi adalah bentuk praktisnya. Yaitulah penerapan formula magnet uang dalam cara menggunakan hukum law of attraction. Kalau panjenengan merasa hidup finansialnya susah, ikuti formula ini. Formula ini sangat ampuh karena mengandung unsur-unsur tindakan positif, law of action, dan sikap pasrah atau letting go. Kalau Anda menggunakan formula ini dan ternyata gagal, sekali lagi itu bukan karena formulanya, tetapi panjenengan yang masih amatiran, alias belum ahli. Jadi seperti anak kecil, belajarlah naik sepeda dengan satu sepeda saja, sampai bisa berjalan dengan lancar. Bukan karena gara-gara sekali jatuh lalu ganti sepeda. Begitu jatuh lagi lalu nyari sepeda lain lagi. Jatuh lagi nyari sepeda lagi yang entah mana lagi. Itu bukan sepeda-sepeda itu yang buruk, tetapi memang panjenengan belum bisa naik sepeda, belum bisa menjaga keseimbangan, belum fase. Paham ya? Jadi gunakan formula ini sampai Anda fase. Jangan karena belum berhasil ganti formula, belum berhasil ganti formula lagi. Ya susah. Bila panjenengan belum berhasil menerapkan formula utang lunas atau magnet uang ini dengan lancar, ya latih terus. Kalau berkeliling internet nyari-nyari terus formula, ya selamanya utang gak akan lunas. Malah utangnya tambah akeh, Mbah. Demikian kawan-kawanku semua, video pembelajaran hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard kali ini. Di bawah ada fitur komentar. Manfaatkan untuk menuliskan permasalahan panjenengan. Gak usah malu-malu mengutarakan permasalahan panjenengan, gratis kok. Jadi tulis aja di ruang komentar. Ntar saya dengan dibantu oleh kawan saya, namanya Mbak Roro Willis, magister psikolog, akan membantu menjawab. Siapa tahu 1 atau 2 kalimat dari kami bisa meringankan beban panjenengan. Semoga panjenengan yang terjerat utang bisa segera bebas lepas. Terima kasih.